Halo Gilang, guys in here. Di video kali ini, tepatnya di hari Kamis ini, gue akan ngebahas 5 hantu terseram menurut gue yang ada di Indonesia tentunya. Jadi ini berdasarkan referensi gue pribadi ya. Jadi gue akan mengurutkan dari nomor 5, 4, 3, 2, 1 sampai yang terseram lah intinya. Kelima hantu itu apa aja sih? So inilah dia Kamis Mistis. Oke guys, seperti yang sudah gue mention di awal, jadi di sini gue akan mengurutkan 5 hantu terserem versi gue, mulai dari yang serem sampai yang terserem. Jadi nggak ada yang nggak serem sih, serem pasti gue kabur nih kalau ketemu ini nih. Oke, di nomor 5 ada Sundel Bolong. Sosok hantu yang satu ini hampir serupa dengan kuntilanak. Sama-sama berambut panjang dan memakai baju putih. Namun yang berbeda adalah terdapatnya lubang di belakang punggungnya. Sundel diartikan secara langsung mempunyai arti sundal, yang umumnya merujuk pada wanita jalang atau pelacur. Sementara bolong diambil dari bahasa Jawa yang artinya berlubang atau tembus. Ya, begitulah kurang lebih sundel bolong. Dan ini gue cukup takut sih. Tapi ini di posisi 5. Oke, hantu berikutnya yang ada di posisi 4 nih, yang gue takutin, yang serem lah menurut gue. Itu ada genderuwo. Jadi, genderuwo itu merupakan sosok hantu yang digambarkan memiliki wujud badan yang besar, berbulu dan menyeramkan. Genderuwo memiliki istilah asli yang berasal dari bahasa Kawi, yaitu Gandarwa. Dipercaya tempat tinggal kesukaan hantu ini adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Genderuwo dipercaya sebagai arwah gentayangan dari seorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak. Nah, iya benar. Genderuwo ini memang sosoknya yang setahu gue ya memang tinggi besar ya. Gue yang tinggi 183 cm aja itu pernah ngelihat sosok ini, tapi gue nggak tahu ini genderuwo atau enggak ya, tapi memang sosok ini tinggi banget dan matanya tuh merah, ciri khasnya matanya merah. Nah, dan biasanya penampakannya itu ya di pojok-pojok ruangan atau di samping pohon, jadi agak-agak nyaru gitu di tempat-tempat yang gelap pastinya. Nah, konon katanya genderuwo ini emang hobinya itu mengganggu istri orang yang suaminya ini suka pergi. Perginya itu dalam artian dinas, kayak pergi keluar kota gitu. Jadi istri-istrinya ini ceritanya tuh ditinggal sama suaminya. Suaminya pamit kan mau keluar kota gitu dalam berapa hari, misalnya 3 hari, 4 hari. Nah, anehnya di hari kedua itu datang nih sosok suaminya ini ke rumahnya si istrinya, ya ke rumahnya lah, ke rumah mereka berdua gitu. Ke rumah mereka berdua. Si istri pun kaget gitu ngelihat si suaminya ini, loh kok udah pulang sih mas gitu. Ya aku nggak enak badan gitu alasannya. Si istri ini tidak menaruh curiga sama sekali karena memang si suami ini ya terlihat seperti suami, bener-bener dari rambutnya, perawakannya, posturnya, gaya ngomongnya dan sebagainya. Hanya saja dari kebanyakan cerita yang gue pernah dengar, sosok genderuwo ini ketika menyamar menjadi sosok suami dari istrinya orang, ya terlihat aneh pasti. Ada anehnya, intinya ada anehnya. Gue nggak bisa jelasin apa, tapi yang jelas ada anehnya gitu. Entah lesu atau mungkin kelihatan pucat atau mungkin pandangan agak kosong dan sebagainya. Nah, lalu tujuan genderuwo ini memang untuk meniduri si perempuan ini sebenarnya. Jadi melampiaskan nafsunya gitu loh. Memang genderuwo ini konon katanya sangean gitu, nafsunya gede gitu, suka in the hoy lah gitu. Jadi mangsanya adalah istri-istri para laki-laki yang ditinggal pergi. Makanya saran gue kalau misalnya punya suami yang suka pergi dinas atau berlayar kerjanya dan sebagainya, ya jangan sendirilah di rumah, kalau bisa ada yang nemenin, entah itu kakak, sepupu atau ibu atau siapapun itu ya. Kita menuju ke hantu ketiga yang gue anggap serem. Ya, semuanya serem, tapi ini posisi ketiga ada kuyang. Nah, mungkin teman-teman beberapa udah ada yang tahu ya, kuyang itu apa.
Jadi Kuyang itu adalah menurut legenda, Kuyang merupakan hantu wanita peminum darah yang berwujud kepala dan beberapa organ tubuh yang menggantung dan bisa membuat siapa saja yang melihatnya ketakutan. Konon katanya, Kuyang hanya tertarik meminum darah wanita yang habis melahirkan dan juga bayi yang masih dalam kandungan atau yang baru lahir. Ini bertujuan untuk membuat Kuyang menjadi cantik dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Oke, jujur aja gue belum pernah ngeliat Kuyang secara langsung dan jangan sampai, karena ini di posisi 3 yang gue takutin. Jadi Kuyang ini kalau di Bali mungkin teman-teman pernah dengar leak ya. Jadi leak itu kan memang bisa berubah wujud. Leak itu kan ilmu ya, ilmu hitam basicnya. Ilmu yang dipelajari manusia untuk bisa menjadi sosok apapun. Nah, ada perwujudan leak juga yang terkenal di Bali itu yang menyerupai Kuyang ini, yang hanya kepala aja lalu organ tubuhnya menggantung dan berterbangan kemana-mana kayak gitu. Walaupun gue nggak pernah ngeliat langsung Kuyang, tapi memang jujur dari yang bisa gue bayangin aja sosok ini udah serem banget pastinya. Serem banget. Kebayang kan kalau darah-darah netes-netes kayak gitu, kepala terbang-terbang kemana-mana, ya serem banget pastinya. Serem, serem. Rambut panjang, gue udah paling takut deh yang kayak gitu-gitu. Oke, next. Di posisi kedua ada pocong. Siapa yang gak kenal pocong kan? Hantu ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Bahkan banyak yang mengatakan pocong merupakan hantu yang paling menakutkan. Hantu pocong selalu dikaitkan dengan orang meninggal yang tali pocongnya belum sempat dilepas. Biasanya hantu ini sangat sering dijumpai di kuburan dan pohon pisang yang rimbun. Nah, posisi pocong ada di nomor 2. Gue takut banget ya, walaupun pocong nggak bisa ngapa-ngapain ya, tangannya diikat kayak gitu kan. Tapi justru karena itu yang bikin gue tuh takut banget ngeliat pocong. Entah kenapa ya, serem gitu loh, kayak buntelan putih terus mukanya hitam. Dan kebetulan gue pernah melihat pocong 2 kali dalam hidup gue, yang sangat jelas gitu. Dan dari situ gue baru tahu bahwa pocong itu nggak lompat-lompat kayak yang di film-film, nggak. Yang gue lihat itu ya dia terbang, memanjang, menyusut, memanjang, terbang ke pohon. Pokoknya terbang melayang gitu lah, kayak kain putih gitu kalau dia udah terbang. Terus badannya itu kalau misalnya dia nengok itu nggak bisa bungkuk. Itu yang pernah gue lihat di salah satu bangunan. Gue lupa sih, itu udah lama banget. Jadi dia tuh kalau nengok itu memang lurus badannya, jadi kayak kaku gitu, terus dia lurus gitu, kayak jatuh kayak gitu, jadi nggak bisa bengkok badannya, nggak tahu kenapa, di semen kali. Tapi yang jelas itu serem banget, serem serem serem, karena baunya juga nyengat, bau bangke nyengat banget. Oke, kita udah tiba di posisi pertama nih. Hantu yang paling gue takutin itu adalah kuntilanak. Kuntil atau kunti ya? Kuntilanak bacanya, kuntilanak bukan kuntil anak. Nanti jadi yang lain lagi, kuntilanak. Jadi yang benar adalah kuntilanak ya. Jadi kuntilanak ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki wujud seorang perempuan bergaun putih yang suka mengganggu anak kecil hingga wanita yang sedang hamil ataupun yang baru melahirkan. Konon katanya hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat melahirkan, sehingga kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang mencari-cari anaknya. Oke, jadi begini, mungkin ini sepengetahuan gue ya, gue yang bisa gue lurusin buat teman-teman semua, bahwa nggak selamanya kalau kalian lihat hantu cewek itu kuntilanak, nggak selamanya. Ya bisa aja itu memang cuma perwujudan jin yang menyerupai wanita gitu loh. Tetapi kalau kuntilanak itu ya lebih spesifik aja sih, memang biasanya ya korban-korban pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan lalu mati gitu, dibunuh. Dan penasaran menjadilah kuntilanak. Jadi kenapa gue takut kuntilanak? Satu, rambutnya. Gue paling takut sama rambut panjang hitam. Gue paling takut rambutnya. Terus putih-putih gitu. Wah, kalau yang udah putih-putih gitu tuh serem deh, serem banget. Kalau ditanya pernah ngelihat, gue pernah ngeliat secara langsung beberapa kali. Yang cukup paling sering gue temuin dan yang cukup sering bikin gue kapok ya kuntilanak itu, karena kayak mereka tuh memang jahil dan usil ketawanya. Jadi kalau konon katanya ketawa kuntilanak itu, kalau kamu dengar suara kayak decit ayam di dekat rumah kamu atau kamar kamu, dan decit ayamnya ini suaranya kecil, itu artinya kuntilanak itu dekat banget sama kamu. Tapi kalau suara decit ayamnya ini, tahu kan yang cuit itu, kalau suaranya itu gede atau besar, itu artinya kuntilanaknya itu posisinya jauh dari tempat kalian. Jadi salah satu membedakannya seperti itu.
Kalau yang pernah gue denger sendiri sih ketawanya kuntilanak itu bukan yang hihihi, bukan yang gitu sih. Kalau yang gue lihat, yang secara langsung gue lihat sendiri tuh kuntilanak itu ketawanya tuh kayak, lo tahu suara lumba-lumba kan? Kayak kayak gitu. Kalau lumba-lumba kalau lagi naik ke air tuh ya kayak gitu kurang lebih. Tapi suaranya tuh kayak menggema, kayak kayak echo, weh, kayak orang mau karaoke suaranya kayak oh gitu. Oh, ngeri nih dulu, aku merinding nih sekarang. Ngeri kalau ngomongin kuntilanak tuh ngeri. Hidungnya mancung, ya kadang mukanya nggak kelihatan. Nah, setahu gue kuntilanak tuh ada dua, kuntilanak yang bergaun putih dan bergaun merah. Nah, konon katanya yang bergaun merah ini yang jahat banget. Jadi kayak nggak bisa dinego lah. Bukan usil doang, tapi udah jahat jatuhnya yang merah. Dan jangan sampai deh gue ketemu yang merah. Sejauh ini gue nggak pernah sih. Mudah-mudahan jangan ya. So guys, itu tadi 5 hantu terserem versi Gilang. Ya, versi gue. Dari mulai 5, 4, 3, 2, 1 yang paling serem kuntilanak. Jadi teman-teman mungkin ada hantu yang atau setan yang teman-teman anggap paling serem bisa isi di kolom komentar ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman juga bisa tahu perkembangan video-video gue terbaru. Like dan juga komen sebanyak-banyaknya. Jadi gue bisa tahu cerita-cerita horor dari kalian. Kalau kalian misalnya ada cerita horor bisa aja email gilangyatnya@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau follow IG gue ada di @namakuji. So don't take your life difficult because you just born, play and die. Oke, Gilang pamit. So, bye-bye.